Suatu hari, sekitar tahun 2000-an, warga dibuat heboh dengan ditemukannya mayat ningrum yang bersimbah darah di kamarnya. Dia ngeliat ada sosok anak kecil yang usianya mungkin seusia anaknya, dengan muka yang pucat, rambutnya acak-acakan, dan memakai dress pendek berwarna pink. Di atas kasurnya, dia ngeliat seperti ada bekas orang yang habis duduk di situ. Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Pilih all atau semua. Jadi jangan lupa nyalain loncengnya. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Dan di segmen cerita horor kali ini gue akan membawakan sebuah cerita yang dialami sama narasumber bernama Mbak Diva. Dan pengalaman dari narasumber ini sudah ditulis oleh akun Twitter bernama Emak. ID-nya ada di @desiprayogo1. Dan linknya udah gue taruh di deskripsi kalau teman-teman mau baca tulisannya si Emak. Nah, buat pasukan Lentera Malam nih yang mau jadi narasumber ataupun pengen ngirimin cerita pengalaman kalian bisa langsung aja DM ke IG kami atau langsung kirim ke email kami. Nanti linknya gue taruh di deskripsi juga. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu info detailnya, teman-teman langsung bisa cek di community tab kita. Dan nanti apabila tulisan teman-teman ini dibawain gua ataupun Adit di segmen cerita horor, teman-teman berhak mendapatkan merchandise nih. Merchandise-nya mungkin gue tampilin di sini. Yaudah, kita langsung masuk aja ke kisi-kisi ceritanya. Oke, jadi Mbak Diva ini bercerita tentang pengalaman mistisnya saat dia tinggal di rumah baru. Nah, ternyata pada saat dia mencoba menelusuri latar belakang dari rumah tersebut, diketahui kalau rumah tersebut adalah rumah bekas pembunuhan seorang wanita. Dan wanita tersebut ini meninggal dengan kondisi sedang hamil. Dan buat teman-teman, tonton videonya ini sampai habis kalau mau tahu cerita lengkapnya. Ya udah, tanpa basa-basi lagi, cerita horor dimulai. Jadi ini cerita dialami oleh narasumber bernama Mbak Diva. Awal kejadiannya ini terjadi ketika Mbak Diva membeli rumah dari seorang makelar jual beli tanah. Dengan harga yang miring, akses yang bagus, dan bahkan dekat dengan laut. Sang makelar tidak cerita banyak soal rumahnya. Sang makelar hanya bilang kalau rumahnya ini berdiri sejak tahun 1993 dan sempat kosong di tahun 2005. Kemudian rumahnya ini sempat direnovasi ulang di tahun 2007. Nah, rumah ini sempat dikontrakkan juga 2 kali dengan orang yang berbeda, tapi seusai masa kontraknya mereka memilih untuk tidak melanjutkan dan pindah rumah. Sekitar tahun 2017, rumah ini sempat dipasarkan untuk dijual. Dan sempat juga banyak yang nawar, tapi entah kenapa tidak sampai ada yang deal. Barulah di tahun 2020, suami Mbak Diva datang untuk menawar rumah tersebut. Dan sang pemilik rumah langsung setuju dengan harga yang diberikan suaminya. Jadi rumah ini ada 2 lantai. Lantai 1 ada ruang tamu, ruang keluarga, dapur, dan kamar tidur tamu. Sedangkan di lantai 2 ada 2 kamar. 1 untuk kamar anaknya dan 1 kamar lagi yang paling besar untuk Mbak Diva dan juga suaminya. Di depan ada garasi dan juga pos satpam. Sedangkan di area belakang ada kolam renang dan juga sebuah taman kecil.
Rumah ini bisa dibilang sangat besar lah. Padahal daerah rumah ini adalah daerah perkampungan, bukan perumahan. Setelah persetujuan harga, Mas Pandi langsung mengurus semua berkas balik nama dan diserahkan ke makelar yang menawarkan rumah tersebut. Kebetulan, makelar tersebut juga menyediakan jasa balik nama surat tanah. Singkat cerita, sekitar bulan Maret 2020, Mbak Diva dan keluarganya menempati rumah tersebut. Selain itu, Mbak Diva juga tidak lupa mengadakan pengajian, tapi karena pandemi, jadi Mbak Diva hanya mengundang Pak Kiai untuk ngaji bareng di rumahnya. Tidak banyak yang diundang sama Mbak Diva, hanya 8 orang. Dan itu pun sudah terhitung dengan Mbak Diva, suami dan ibu mertuanya. Setelah ngaji bersama dan rumah itu sudah bersih, barulah Mbak Diva membagikan bingkisan nasi dan juga kue ke rumah para tetangganya sekaligus untuk silaturahmi dan perkenalan dengan tetangga baru. Suatu hari tepatnya di hari Minggu. Dan seperti biasa, Mbak Diva melakukan rutinitas biasanya, yaitu menata rumahnya. Nah, waktu itu Mbak Diva lagi bersihin ruang kamar yang ada di lantai 1 dan berniat sekalian pasangin spray di kasurnya. Kebetulan di ruang kamar tersebut ada lemari yang modelnya itu seperti model tanam. Nah, akhirnya Mbak Diva pun mencoba membuka lemari tersebut sekaligus mau membersihkannya. Pas Mbak Diva buka lemarinya, Mbak Diva mencium aroma yang sangat lembab. Awalnya Mbak Diva nggak mikir aneh-aneh dan langsung menyemprotkan pengharum ruangan ke dalam lemari tersebut. Saat dia buka sebuah laci kecil, dia nemuin sebuah kalung emas dengan bandol batu berwarna hijau. Bandolnya ini cukup besar. Dan di belakang bandol itu ada ukiran inisial nama dengan huruf N dan A. Kalung ini terasa sangat dingin dan terlihat tidak ada karat sama sekali. Dia sempat berpikir apakah kalung ini adalah kalung emas asli. Dan kalau memang benar ini kalung emas asli, dia berniat untuk mengembalikan ke yang punya. Karena pasti harganya sangat mahal dan berharga juga. Mbak Diva pun memanggil sang suami. Mereka kemudian berunding dan sang suami akhirnya menelpon pihak makelar untuk menghubungi pemilik rumahnya mengenai kalung temuan Mbak Diva. Jam 4:30 sore, pemilik rumah tersebut datang. Tapi anehnya, orang ini tidak mau masuk ke dalam rumah dan lebih memilih untuk menunggu di sebuah warung yang kebetulan jaraknya itu tidak terlalu jauh dari rumah Mbak Diva. Mbak Diva sempat kesel dengan sikap orang ini, tapi ya udahlah. Akhirnya mereka mengalah dan menghampirinya. Dari kejauhan mereka melihat seorang ibu-ibu parubaya duduk mengenakan setelan baju dan kerudung yang cukup nyentrik. Dan juga dia memakai perhiasan yang sangat mencolok. Begitu bertemu dengan Mbak Diva, ibu-ibu ini terlihat sangat sinis dengan mereka berdua. Tapi Mbak Diva dan suami masih mencoba untuk bersikap sopan. Dan ibu itu bilang, "Kalian itu lama sekali, gak tahu apa di sini kotor. Mana kalungnya? Saya mau lihat." Pas waktu suami Mbak Diva menyerahkan kalungnya, ibu-ibu ini tiba-tiba malah kaget. Mbak Diva dan suami jadi penasaran sama ekspresinya. Lalu suami Mbak Diva bilang, "Kalung ini ditemuin istri saya, Bu, tadi pagi pas lagi bersih-bersih kamar lantai 1. Dan tiba-tiba ibu ini bilang, "Seharusnya kalian tidak lancang keluarkan kalung ini." selesai ngomong kayak gitu, ibu ini langsung kembali ke mobilnya dan pergi gitu aja. Dari situ muncul kecurigaan dari dalam hati mereka berdua. Di tengah-tengah perasaan yang heran, mereka dikagetkan dengan pertanyaan ibu warung.
Mbak sama masnya ini penghuni baru di rumah itu ya? Ngontrak atau beli? Alhamdulillah Bu, kita beli rumahnya. Kok berani sih Mbak? Memangnya rumah itu kenapa Bu? Gak apa-apa Mas, itu bukan kewenangan saya. Nanti saya dikata tukang gosip. Saya tidak berani Mas. Si ibu warung ini menjawab dengan menundukkan kepala. Melihat ekspresi si ibu warung ini, mereka jadi sungkan untuk bertanya lebih jauh. Akhirnya, mereka pun pamit pulang karena waktu sudah mau maghrib juga. Pertanyaan demi pertanyaan terngiang di pikiran mereka berdua. Nah, mulai dari situlah Mbak Diva dan suaminya mulai mengalami gangguan mistis di rumah tersebut. Pernah suatu waktu, Mas Fandi ini lembur dan pulang jam 1 malam. Nah, saat masukin mobil di garasi dan mau masuk rumahnya, dia mendengar ada suara anak bayi yang sedang menangis dari dalam kamar yang ada di lantai 1. Dia ngelihat sekitar rumahnya ini sudah gelap karena lampunya sudah dimatikan sama Mbak Diva. Nah, Mas Fandi awalnya mencoba untuk menghiraukan. Tapi karena dia penasaran, dia pun beraniin diri untuk membuka pintu kamar tersebut. Nah, posisinya suara bayi itu masih terdengar sangat jelas. Sebelum buka pintu, Mas Fandi sempat berdoa terlebih dahulu. Nah, pas dibuka pintunya, suara tangisan bayinya malah hilang. Tapi dia ngeliat ada sosok bayangan di atas kasur. Dia pun langsung nyalain lampunya dan sosok bayangan tersebut tiba-tiba hilang. Tapi di atas kasurnya dia ngeliat seperti ada bekas orang yang habis duduk di situ. Akhirnya Mas Fandi pun mencoba mendekati kasur tersebut. Dan pas dipegang kasurnya ini masih terasa sangat hangat, yang menandakan bahwa memang ada seseorang yang baru dudukin kasurnya. Seketika Mas Fandi pun lari ke atas sambil teriak-teriak. Mbak Diva pun keluar kamar dan melihat sang suaminya yang ngos-ngosan dan juga bercucuran keringat. Lalu Mbak Diva pun mengajak suaminya untuk masuk ke dalam kamarnya dan mereka pun langsung istirahat kembali. Keesokan paginya, suaminya pun cerita semua yang dialami semalam dan meminta untuk Mbak Diva selalu menyalakan lampu kamar tersebut. Sejak kejadian itu, tiap Mas Fandi pulang lembur atau pulang di atas jam 12 malam, sebelum masuk rumah Mas Fandi selalu telepon Mbak Diva untuk bangun dan nemuin dia di depan rumahnya. Bahkan kalau Mbak Diva ini gak bangun-bangun, Mas Fandi lebih memilih untuk tidur di rumah saudaranya. Awal-awal Mbak Diva mencoba menyepelekan hal-hal yang dialami sama si Mas Fandi dan berkata kalau suaminya ini lagi halu aja. Tapi kejadian mistis di rumah tersebut akhirnya dialami sendiri oleh si Mbak Diva. Jadi suatu hari Mbak Diva ini lagi ada di rumah bareng anaknya. Nah, kebetulan anaknya saat itu lagi libur sekolah. Jadi sekolahnya itu seminggu hanya 3 kali. Hari Rabu, Kamis, dan juga Sabtu. Nah, anaknya ini lagi nonton TV sendiri di ruang keluarga. Dan Mbak Diva saat itu sedang membuat jus di dapurnya. Kejadian ini terjadi di siang hari sekitar jam 11-an. Nah, pas dia selesai bikin jus, dia sadar dan mendengar kalau anaknya ini lagi ngobrol sama anak cewek seusianya. Karena saat itu terdengar ada 2 suara. Nah, dia tahu nih, satu suara anaknya, tapi dia nggak tahu satunya lagi itu suara siapa. Dia berpikir mungkin anaknya ini lagi ngobrol sama TV. Tapi obrolannya ini semakin lama kok semakin nyambung.
Nah, karena penasaran, Mbak Diva pun mencoba untuk mengintip dari dapur ke ruang keluarga. Dan pas dilihat, Mbak Diva ini kaget bukan main. Dia ngeliat ada sosok anak kecil yang usianya mungkin seusia anaknya, dengan muka yang pucat, rambutnya acak-acakan, dan memakai dress pendek berwarna pink. Mbak Diva ini gak kenal sama anak ini, karena dia hafal semua anak tetangganya. Dan kalaupun ini anak tetangga, lantas dia masuknya dari arah mana? Pintu depan gak mungkin, karena dia udah kunci dari dalam. Dan anaknya juga gak bisa buka kunci pintu rumahnya sendiri. Dan sosok si anak kecil ini wajahnya sangat asing di mata Mbak Diva. Dan pas Mbak Diva melihat sosok anak kecil ini, tiba-tiba sosok anak kecil ini nengok dan melihat ke arah Mbak Diva. Dan sosok anak kecil ini hilang secara mendadak tepat di depan mata Mbak Diva. Di situ Mbak Diva pun langsung lemes. Dia pun meninggalkan jusnya dan langsung menggendong anaknya, terus mereka keluar dari rumah. Nah, kebetulan saat Mbak Diva ini keluar dari pagar, Mbak Diva ini bertemu dengan salah satu tetangganya yang bernama Bu Ajeng. Bu Ajeng ini kaget melihat Mbak Diva yang panik sendiri seperti orang ketakutan. Dan beliau pun langsung mengajak Mbak Diva untuk ke rumahnya. Di rumah Bu Ajeng, Mbak Diva pun langsung ditenangkan dan diberi air minum. Setelah tenang, Mbak Diva mencoba menceritakan semua yang dialami, mulai dari keanehan saat pertama kali tinggal di rumah itu sampai kejadian yang baru saja terjadi. Bu Ajeng paham dengan kondisi yang dialami sama Mbak Diva. Lalu Bu Ajeng pun cerita. Dulu sekitar tahun 2000-an ada pembunuhan di rumah yang Mbak Diva tempati sekarang. Nah, ada satu kamar nih yang tidak pernah dialihfungsikan karena kamar itu terkenal sakral. Rumah itu dulu milik seorang pelelang ikan yang cukup terkenal. Namanya Pak Soko. Pak Soko ini memiliki satu anak perempuan bernama Ningrum. Dulu rumahnya ini tidak seperti sekarang, hanya satu lantai, dan seperti rumah-rumah desa pada umumnya. Nah, sekitar tahun 1996, istri Pak Soko ini meninggal dunia karena kecelakaan. Jadi sejak saat itu, Pak Soko tinggal sendiri dengan putri semata wayangnya, yaitu Ningrum, yang saat itu usianya sudah menginjak 25 tahun. Suatu hari, sekitar tahun 2000-an, warga dibuat heboh dengan ditemukannya mayat Ningrum yang bersimbah darah di kamarnya. Banyak sekali darah yang keluar dari perutnya. Bahkan, warga juga melihat perutnya Ningrum ini sudah terkoyak. Dan terlihat ada bayi perempuan di perutnya. Bayinya itu juga ikut tewas dan aromanya itu sudah mulai membusuk dan warga pun langsung menghubungi pihak polisi. Saat meninggal, usianya Ningrum ini sekitar 29 tahun lah. Dan saat itu dia masih belum menikah ataupun dilamar oleh siapapun. Berdasarkan info dari warga, yang membunuh dan menghamili Ningrum adalah bapaknya sendiri, yaitu Pak Soko. Karena sejak kematian ibunya, Ningrum sudah jarang keluar rumah. Apalagi beberapa bulan sebelum dia ditemukan meninggal, warga juga gak ada yang pernah melihat dia keluar rumah. Padahal biasanya dia selalu keluar rumah walau hanya sebatas beli lauk atau sayur di pasar. Ditambah beberapa hari sebelum ditemukan mayat Ningrum, ada warga yang melihat Pak Soko ini sedang keluar rumah sambil membawa koper. Lalu kopernya pun ditaruh di dalam mobilnya. Di situ warga mencoba untuk menyapa dan bertanya. Tapi Pak Soko hanya menjawab kalau dia ada pekerjaan di luar kota. Dan warga juga nggak menaruh curiga apa-apa.
Dan kemungkinan besar Ningrum meninggalnya di hari yang sama dengan kepergian Pak Soko saat itu. Beberapa hari kemudian, polisi pun menjadikan Pak Soko ini sebagai tersangka utama. Cuma Mbak Ajeng ini nggak tahu informasi lebih lanjut. Apakah Pak Soko ini sudah tertangkap atau belum? Padahal meninggalnya Ningrum ini cukup menghebohkan warga sekitar dan bahkan sampai ke desa tetangga. Nah, untuk informasi mengenai rumah tersebut, sekitar tahun 2002 rumah itu sudah terjual dan menjadi milik pengusaha batik dari Sragen. Dan si pemiliknya sudah meninggal. Lalu diwariskan ke anak perempuannya. Namanya Ibu Tina. Dia ini berkerudung dan punya gaya yang nyentrik. Ibu Tina sendiri sering ke rumah tersebut, khususnya di malam Jumat, sambil membawa sejumlah sesajen. Mbak Diva pun kaget. Dia langsung berpikir, jangan-jangan ibu tua yang dia temuin waktu itu. Karena ciri-cirinya itu sama persis. Seketika Mbak Diva pun juga teringat dengan kalung emas berwarna hijau yang dia temuin waktu itu. Mbak Diva pun mencoba bertanya ke Ibu Ajeng lagi soal Ibu Tina dan kalung tersebut. Mbak Diva pun di situ menjelaskan secara rinci pada saat dia nemuin kalung itu. Dan di sini Ibu Ajeng kembali bercerita. Katanya, kemungkinan kalung itu adalah kalung yang selalu dipakai sama si Ningrum. Karena di kalung tersebut ada inisial huruf N dan A. Itu adalah nama lengkapnya Ningrum, yaitu Ningrum Anindita. Tapi saat ditemukan mayatnya, warga tidak menemukan kalung tersebut. Padahal kalung itu selalu tergantung di leher Ningrum. Bahkan itu sudah menjadi ciri khasnya. Setelah mendengar semua penjelasan dari Bu Ajeng, Mbak Diva pun memutuskan untuk malam itu tidur di rumah saudaranya dan menceritakan semua kejadian yang dialami ke suaminya. Besok paginya mereka langsung mengemas baju dan pulang ke rumah orang tua Mbak Diva untuk tidur di sana sementara waktu. Dan rumah tersebut ditinggal oleh Mbak Diva, dan setelah lebaran tahun kemarin Mbak Diva pun menjual rumahnya tersebut. Dan alhamdulillah rumahnya laku di akhir bulan Desember tahun kemarin. Mbak Diva juga menjelaskan cerita asal-usul rumah itu secara detail kepada pembeli rumahnya. Dan bersyukur mereka tidak keberatan. Kata Mbak Diva, karena bapak pembeli rumahnya itu adalah seorang dukun yang cukup terkenal dari Banyuwangi. Jadi kemungkinan bapaknya ini bisa mengatasi apa yang sudah terjadi di rumah itu. Mungkin dari cerita ini kita bisa belajar kalau beli rumah nggak ada salahnya cari tahu dulu asal usulnya agar tidak kejadian seperti yang dialami sama Mbak Diva. Nah, untuk keberadaan Pak Soko sendiri, Mbak Diva ataupun Ibu Ajeng juga nggak tahu info selanjutnya. Begitu pula dengan warga yang lain, mereka juga nggak tahu Pak Soko ini masih hidup atau sudah meninggal. Karena keberadaannya seperti hilang di telan bumi. Nah, lalu Ningrum sendiri dimakamkan di area pemakaman yang lokasinya itu tidak terlalu jauh dari rumah tersebut. Dan kita doakan saja semoga arwahnya dan juga anaknya tenang di alam sana, serta diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terus untuk kalung tersebut, Mbak Diva dan suami juga nggak ada info tambahan apa-apa. Dan sejak pergi dari rumah itu, kehidupan Mbak Diva ini dan keluarga kembali normal-normal saja. Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Pilih all atau semua. Jadi jangan lupa nyalain lonceng ya. Oke, mungkin itu cukup untuk cerita pada video kali ini, dan semoga teman-teman terhibur dan banyak pesan yang diambil buat pasukan Lentera Malam nih. Ya udah, gua Jamal dari Lentera Malam, pamit. Bye.